Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Lestari, NIM 2040210064, kelas B1 KPI, akan menjawab tugas UAS mata kuliah logika. 1. Mengapa akademisi membutuhkan logika, padahal dia telah memiliki kemampuan berpikir? Deskripsikan. Bahwa jawabannya dikarenakan dengan menggunakan pikiran yang dimana secara logis merupakan sebuah bentuk dari proses berpikir dengan menggunakan sebuah logika rasional dan juga akan masuk akal. Dengan menggunakan logika, maka pemikiran akan dapat selalu diekspresikan dengan berbagai macam kata. Kita juga mampu untuk melakukan pengkritisan terhadap berbagai macam kejadian yang dimana terjadi sekarang dengan memperhatikan berbagai macam kejadian tersebut. Kejadian tersebut masuk akal dan juga sesuai dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Contohnya, ketika seorang melakukan penelitian menggunakan metode yang terbilang ilmiah, maka di dalam penelitian tersebut haruslah menggunakan pemikiran yang logis, sehingga seorang peneliti tersebut akan mampu untuk melakukan pengamatan, perumusan masalah, hingga kepada penyusun hipotesis. Berpikir itu ada 3 macam, yaitu berpikir tahayul, misalnya mempercayai gerhana matahari itu karena itu ditelan buta. 2. Berpikir sederhana, misalnya menganggap bumi itu datar hanya karena kita melihatnya datar melalui mata kita sendiri. 3. Berpikir ilmiah, misalnya mengkaji fenomena gerhana matahari menggunakan pengamatan yang tertukar sebagai diajarkan ilmu astronomi. Adapun soal yang kedua, apakah logika mempelajari semua bentuk kegiatan berpikir? Jawabannya, logika bisa diartikan sebagai ilmu yang mengukur kemampuan seseorang secara rasional dalam berpikir kritis dan memahami sesuatu untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan menghindari kekeliruan dalam berpikir. Jadi, logika bisa disimpulkan adalah ilmu yang mempelajari semua bentuk kegiatan berpikir dan kerjanya tanpa menyinggung sama sekali urusan benar salah, dan sebaliknya urusan benar salah menjadi masalah pokok dan dalam logika. Yang ketiga, kapankah suatu pernyataan disebut benar, dan jelaskan. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Contohnya, sesuatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Pernyataan-pernyataan ini mengikuti atau membawa kepada pernyataan yang lain, yaitu sesuai kebenaran bisa dipandang dari sudut pandang dan metode yang berbeda. Misalnya dari sudut rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber mengetahui satu-satunya yang benar adalah rasional atau akal budi. Empirisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa hanya pengalaman atau lewat indera merupakan sumber pengetahuan yang benar. Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa ada 2 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan yang berasal dari segala sesuatu yang dijumpai manusia dalam kehidupannya atau belum dipresentasikan. Yang kedua adalah pengetahuan yang merupakan hasil interpretasi manusia melalui kemampuan-kemampuan yang dimiliki manusia melalui kemampuan akal pikiran. Yang keempat, apakah urgensi definisi dalam penelitian? Pengertian penelitian adalah pencarian ini dilakukan atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa mencarikan dilakukan terhadap masalah yang dapat dipecah, dan urgensi penelitian dapat dikatakan sebagai tingkat pentingnya melakukan penelitian. Analog dengan kehidupan sehari-hari, sesuatu akan dapat dikatakan urgen jika sesuatu tersebut tidak ada atau tidak dilakukan atau semacamnya, maka hasil optimal atau terbaik tidak diperoleh. Contoh dua, dengan demikian suatu penelitian dapat dikatakan memiliki urgensi yang tinggi jika output penelitian atau simpulan penelitian mampu memverifikasi teori atau penemuan teori baru.
untuk penelitian murni atau akademis akan mampu menyelesaikan problematik real masyarakat. Untuk penelitian terapan, sedangkan secara intuitif, urgensi penelitian ini dapat dikembangkan dari arti kata urgensi, yakni tingkat pentingnya atau kepentingan. Urgensi penelitian dapat dikatakan sebagai tingkat pentingnya melakukan penelitian. Yang kelima, tunjukkan di mana urgensi pembahasan kata atau term dalam logika. Untuk mengerti arti kata dari kata tertentu, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tempat dan fungsi kata itu dalam suatu kalimat. Pemikiran kita tidak terdiri dari kata-kata atau pengertian-pengertian yang terlepas satu dari yang lain. Kata-kata tersebut dihubung-hubungkan menjadi kalimat-kalimat sehingga membentuk sebuah arti, dan pemakaian kata yang salah kadang kali menjadi sumber kesalahan yang dipakai, yaitu pengertian apa yang diakui di dalamnya dan kenyataan yang hendak ditinjau dengan kata tersebut. Term adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat, sehingga dalam suatu kalimat terdapat dua term. Misalnya, Tono itu nakal, maka Tono adalah subjek dan nakal itu adalah predikat, adalah term-termnya yang dihubungkan dengan kata itu sebagai kata-kata penghubung. Yang nomor 6, apakah yang disebut dengan konotasi? Apa pula denotasi? Apa yang dimaksud? Konotasi dan denotasi mempunyai perbandingan terbalik. Konotasi adalah sebuah kata atau kalimat yang mengandung makna yang tidak sebenarnya. Bisa dikatakan kalimat konotasi itu sebagai kata yang memiliki frasa dan tidak langsung mengacu pada kalimat sesungguhnya, seperti halnya kata tersirat. Denotasi itu merupakan kebalikan dan konotasi, yaitu merupakan kata atau kalimat yang mengandung makna sesungguhnya, seperti halnya kalimat biasa diucapkan sehari-hari. Kalimat denotasi itu tidak sulit untuk dilakukan. Hubungan antara konotasi dan denotasi, suatu hubungan yang terbalikan atau dasar terbalik. Maksudnya adalah jika yang satu bertambah maka yang lain akan berkurang. Demikian sebaliknya, dalam hubungan tersebut terdapat 4 kemungkinan, yaitu semakin bertambah konotasi akan semakin berkurang denotasi, semakin berkurang konotasi akan semakin bertambah denotasi, semakin bertambah denotasi akan semakin berkurang konotasi, semakin berkurang denotasi akan semakin bertambah konotasi. Contoh kalimat konotasi, hari anak yang pintar, anak yang pintar, namun ia tidak kepala besar. Makna sesungguhnya dari kalimat ini adalah hari anak yang pintar, namun ia tidak sombong. Contoh kalimat denotasi, Rian keluar dari sekolah. Dia merupakan orang yang rajin membaca buku di kelasnya. Yang nomor 7, manakah pembagian kata yang mempunyai peranan penting dalam logika? Mengapa demikian? Berpikir terjadinya dengan menggunakan kata-kata akal abadi karena itu kata adalah tanda lahiriah atau ucapan suara yang diartikulasikan atau tanda yang tertulis. Untuk menyatakan pengertian dan barangnya dengan ini, jelaskan kira bahwa objek logika di sini hanyalah bunyi-bunyi atau tanda-tanda yang berarti, atau kata-kata yang merupakan tanda atau pernyataan pikiran atau sesuatu yang dinyatakan dengan pengertian. Dalam logika, kata-kata hanya penting sebagai term. Karena itu, yang disebut term adalah kata-kata rangkaian yang berfungsi sebagai subjek atau predikatnya dalam suatu kalimat. Yang mempunyai arti kata-kata itu hanya penting sebagai subjek atau predikat dalam satu kalimat. Setiap term bisa berupa term tunggal atau majemuk. Yang kedelapan, apakah yang dimaksud dengan klasifikasi atau klasifikasi? Sebutkan cara-cara dalam membentuk klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup dengan cara mencari keseragaman ciri atau sifat di dalam keanehan ragaman. Langkah-langkah klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasikan objek berdasar ciri-ciri struktur tubuh makhluk hidup. 2. Setelah kelompok spesies terbentuk, dapat dibentuk kelompok-kelompok lain dari urutan tingkah klasifikasi sebagai berikut. 2 atau lebih spesies dengan ciri-ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk taksos genus. Genus memiliki kesamaan ciri, yaitu pada struktur alat reproduksinya yang sama. Beberapa genus yang memiliki ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson famili. Beberapa famili memiliki dengan fungsi tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson order. Beberapa
ordo dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk taxon ordo. Beberapa ordo dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk taxon filum atau taxon hewan atau diviso untuk tumbuhan. Dengan cara tersebut terbentuk urutan hierarki atau tingkat klasifikasi makhluk hidup. Urutan klasifikasi dan tingkah yang terbesar hingga terkecil adalah sebagai berikut: kingdom atau kerajaan, division atau filum, kelas atau order, bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Yang kesembilan, jelaskan tentang klasifikasi alami dan klasifikasi buatan. Berilah contoh masing-masing. Sistem klasifikasi alam. Sistem klasifikasi alam yang pertama adalah sistem klasifikasi alamo. Sistem ini mengelompokkan organisme berdasarkan sifat-sifat morfologi atau bentuk fisiknya. Sistem klasifikasi alami pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles saat itu. Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok, yaitu hewan dan tumbuhan. Contoh pengelompokan menggunakan klasifikasi ini adalah membagi tumbuhan menjadi herba, dikelompokkan menjadi hewan berkaki empat. 2. Sistem klasifikasi buatan. Sistem klasifikasi buatan atau artifisial klasifikasi yang dibuat untuk tujuan praktis. Misalnya, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Sistem ini pertama kali dikenal oleh Carolus Linnaeus. Contoh adalah sistem ini mengelompokkan jahe, kina kayu putih, dan ginseng ke dalam tanaman obat. Tanaman seperti mawar, melati, dan anggrek dikelompokkan ke dalam tanaman hias. Nomor 10, jelaskan pengertian proposisi. Jelaskan perbedaan proposisi secara kualitas dan kuantitas. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang dimiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatan proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi berdasarkan kualitas. Proposisi positif atau afirmatif merupakan proposisi yang predikat membenarkan subjek. Misal, semua profesor adalah orang pintar. Proposisi negatif merupakan proposisi yang predikatnya tidak mendukung atau membenarkan subjek. Misalnya, tidak satupun tumbuhan memiliki kaki. Proposisi berdasarkan kuantitasnya. Proposisi umum atau universal adalah proposisi di mana predikat mendukung atau mengingkari semua subjek. Misalnya, semua mahasiswa harus mengerjakan tugas dari dosen. Proposisi khusus atau partikular adalah proposisi di mana pernyataan khusus mengiyakan yang sebagai subjek merupakan bagian dari predikat. Misalnya, sebagai murid di SD adalah anak-anak kaya. Yang nomor 11, berikan contoh masing-masing bahasa di bawah ini. Term konotasi adalah contohnya Andi memiliki sifat yang keras kepada teman-temannya. Term denotasi, mahasiswa IAIN Kudus belajar untuk persiapan ujian akhir semester. Genus, makhluk hidup adalah genus dari manusia, hewan, tumbuhan. Spesies, manusia, hewan, tumbuhan adalah spesies dari makhluk hidup. Diferensiasi, kuda, sapi, dan burung, ciri pembedaannya yaitu burung mempunyai sayap. Pembagian, manusia dibagi atas jasad dan roh. Penggolongan, petugas perpus menyusul buku dan perpustakaan sesuai namanya. Proposisi, mangga adalah buah-buahan. Oposisi, semua manusia terpelar, beberapa manusia tidak terpelajar. Penyimpulan langsung, saya hari ini akan pulang. Yang hari ini akan pulang hari ini adalah saya. Silogisme, semua buah rasanya manis. Sebagian mangga tidak manis, sebagian mangga rasanya sebagian mangga rasanya manis. Filosofi formal, kuda adalah hewan berkaki empat. Ayam bukan kuda, jadi ia bukan hewan berkaki empat. Falasi informal, bangunan ini sangat kokoh, sebab Dr. Fulan mengatakan demikian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.